Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para peserta pengajian kitab Lubabul Hadis online yang saya hormati, saya banggakan, para pemirsa ulul albab, suara ulul albab yang dirahmati Allah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan ngaji kita kitab Lubabul Hadis hari ini. Sekarang kita waktunya bab yang ketujuh, di dalam tentang keutamaannya bersiwak, keutamaannya menggunakan siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u utawi bab kang kaping 7. Adapun bab yang ketujuh iku fi fadilatis siwaki, ing dalem mertelaake menjelaskan keutamaane siwak. Siwak atau sikat. Memang siwak itu ya sikat zaman Nabi Muhammad SAW. Pabrik sikatnya belum ada, sehingga model siwaknya seperti itu. Dan untuk tradisi masyarakat yang memang makanannya juga seperti orang Arab itu, yang tetapi memang Rasulullah, apa saja sunnah Rasulullah itu lafdzon wa maknan itu benar adanya, baik adanya, tepat adanya, sehingga walaupun seperti itu difungsikan di zaman sekarang tetap juga baik, tetap saja juga baik. Apalagi digunakan dengan dua makna, ya sikatan di satu sisi, juga pakai siwaknya Rasulullah. Tapi setidaknya kalau kita mengambil makna dan hikmahnya, ya sikatan itu kalau harus diutamakan, lebih utama mana antara sikatan dengan siwakan? Untuk orang Indonesia ya lebih utama sikatan, ya karena hakikatnya sama, tetapi cara sikatan dengan sikat model sekarang akan lebih bersih. Dan kalau kita menggunakan pasta gigi maka akan lebih sehat dan lebih harum. Sehingga gitu. Tapi jangan dimaknai bahwa kita meninggalkan siwak, tidak. Siwak sangat bagus, tetap sunnah kita maknai yang sehingga kita gabung lebih baik. Kalau habis makan, bangun tidur, untuk ukuran kita pakai sikat. Tapi kalau nanti pas mau sholat, ya dikala memang berdiri sudah akan menghadap sholat, maka siwakan adalah penting. Ya. Oleh karena itu kita pakai dua-duanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala wasdawuh sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu muga paring rahmat takdim alaihi ngatasé kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sapa Allah. Dawuhnya, kata Nabi, rakaatani bisiwakin, rakaatani rong rakaat bisiwakin kelawan siwakan, nggih siwak sebelumnya berdiri sikatan dan sebelumnya sudah sikatan misalnya. Iku khairun luweh bagus min sab'ina rakaatan tinimbangane 70 rakaat bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwak. Jadi sholat 2 rakaat sebelumnya bersiwak itu lebih baik, keutamaannya atau pahalanya lebih banyak daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tapi tadi asumsinya siwakan seperti sunnah itu atau sikatan.
Kalau bisa dua-duanya. Yang paginya habis makan itu kalau kita siwakan, model siwaknya Kanjeng Nabi ya kurang bersih. Nah, tentu harus sikatan itu baru kemudian siwakan. Atau mungkin perlu pakai cukil gigi, karena memang makanan orang Indonesia misalnya rawon atau soto atau apa itu tidak bisa bersih dengan siwak model dulu, model zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga harus pakai siwak seperti sekarang ini, serabut, dan pakai pasta gigi, baru minyak-minyak atau lemak-lemaknya akan hilang. Nah, tapi ini sehingga kalau ini dipakai dua-duanya akan lebih baik ya tadi. Dan sholat yang sudah sikatan dulu kemudian mau sholat, nah itu nilainya lebih baik 70 kali daripada sholat yang sebelumnya tidak sikatan atau tidak siwakan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan musdawu sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawe, katanya beliau, tasawaku nganggo siwako sira kabeh, bersiwaklah kalian semuanya. Fa inna siwaka mongko sak temene siwak atau sikatan iku madharatun, alat bersuci, alat membersihkan, lil fami kanggene cangkem kanggo mulut. Pamardotun, dan alat media kanggo oleh ridho, lirobi kanggo pangeran, kanggo Tuhan, untuk Tuhan, sebagai media sarana untuk mendapatkan ridho Allah, selain dari sarana untuk membersihkan dan mensucikan mulut ya. Sehingga kita supaya bersiwak minimal adalah siwak konvensional, siwak sekarang ya, apa sikat gigi, itu bersikat gigi, atau boleh salah satu atau bersiwakan ini juga boleh ya. Monggo dimaknai ganda, dimaknai tradisi, akan lebih baik kalau dua-duanya digunakan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan musawu sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sitatun min sunanil mursalin, sitatun utawi 6 min sunanil mursalin, saking pira-pira sunnahe para rasul. Para rasul, para nabi-nabi yang rasul itu yang memimpin umat, yang membimbing umat, itu memiliki sunnah yang sama, memiliki karakteristik tradisi yang sama. Nah, di antaranya ada 6 tradisi para rasul yang sama. Karakteristiknya, kepribadiannya, ada 6 hal ini yang sama. Al-haya'u, siji rasa wirang, malu, punya rasa malu yang tinggi. Para nabi itu memiliki rasa malu yang tinggi, tidak dermis, tidak gak jelas ya. Punya rasa harga diri, itu begitu. Khususnya yang terkenal punya rasa malu yang tinggi itu Nabi Musa. Nabi Musa itu bahkan sampai pernah diisukan tidak laki-laki karena dia tidak pernah ikut mandi bersama di sungai. Begitu pula dengan perempuan, dia juga malunya tinggi, sehingga kalau berjalan dengan perempuan dia tetap harus di depan. Waktu diisukan itu Nabi Musa, kemudian Allah membuka bahwa dia laki-laki benar itu suatu ketika orang banyak pada mandi di sungai itu, Nabi Musa mandi jauh di seberang sananya, itu pakaiannya yang ditaruh di atas batu itu kabur sehingga kintir ikut aliran sungai, dan Nabi Musa akhirnya ngejar, pada ngejar semua sehingga tahu bahwa Nabi Musa adalah laki-laki beneran, laki-laki tulen, sehingga lanang gitu. Akhirnya tertepislah isu bahwa Nabi Musa gak lanang gitu katanya. Nomor 1 rasa malunya itu.
Sehingga dalam hadis juga disebut rasa malu itu termasuk bagian tanda-tanda dari iman, cabangnya iman. Al haya'u minal iman. Wong gak duwe isin itu atau ngisin-ngisini jenenge itu tanda imannya tidak bagus. Nomor 2 wal hilmu, santun. Santun. Jadi yang kedua adalah santun. Para rasul, para nabi tidak ada yang arogan atau picik, tapi dia santun, indah, rendah, dan berfaedah kalau ngomong. Penampilan juga gitu, sederhana, tawasud, tawazun, tasamuh. Itu namanya ilmu santun. Yang ketiga wal hijamah, dan itu bekam. Para hijamah, bekam, berbekam ini merupakan tradisi para rasul juga. Wasiwak, yang keempat ini adalah tadi siwak atau sikatan tadi. Wata'aturu, dan adalah berparfum, ya, pakai parfum, pakai wangi-wangi, itu semua rasul begitu. Wakasratul azwaj, dan banyak istri, itu juga diantara sunnah para rasul. Nah, itu sehingga para rasul ini karena punya potensi besar, maka dia tanda bahwa laki-laki beneran itu banyak istri. Karena juga pada zaman-zaman kerasulan itu biasanya perempuan itu sangat murah, sehingga orang-orang yang hebat tuh mesti istrinya banyak dan banyak. Bahkan raja-raja itu, nabi-nabi yang raja itu istrinya ratusan, ribuan. Nah ini sehingga nabi paling enggak ya mesti banyak aja, lebih dari satu. Nah, Nabi Muhammad juga begitu, memberikan contoh bahwa memang istrinya juga lebih dari satu. Istri perjuangannya sih satu, kemudian istri politisnya untuk kepentingan dakwah dan pengentasan pengangkatan status, maka istri beliau juga banyak. Ada yang menyebut 9, ada yang menyebut 12. Nah, itu istri para rasul seperti itu. Ini kita tadi lagi berbicara tentang siwak. Para rasul semuanya juga bersiwak. Khususnya dimulai tradisi siwak ini adalah dari Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Nah, karena itu mari kita juga tradisikan, biasakan sunnah sikatan ini, pakai siwak atau sikatan, minimal sikatan. Nah, jangan sampai kita, khususnya para pemimpin, tokoh masyarakat, ulama, giginya, bau mulutnya kotak-kotak, giginya kuning, nah, tidak begitu, mesti rajin sikatan seperti sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan baik sehingga Allah dan Rasulnya ridho, bangga dengan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.